Yesus, kau datang memanggil namaku. Kau sahabat yang setia, penolongku. Yesus, ku datang memanggil namamu. Kau mengangkatku dan menuntunku di setiap waktu. Bersamamu ku takkan goyang, bersamamu ku hadapi segala persoalan. Di saat badai menghadang langkahku, kau datang menolongku. Bersamamu ku takkan goyang, bersamamu kau beriku kekuatan yang baru. Ku persembahkan hidupku, Yesus, ku percaya. Yesus, kau datang memanggil namaku. Kau sahabat yang setia, penolongku. Yesus, ku datang memanggil namamu. Kau mengangkatku dan menuntunku di setiap waktu. Bersamamu ku takkan goyang, bersamamu ku hadapi segala persoalan. Di saat badai menghadang langkahku, kau datang menolongku. Bersamamu ku takkan goyang, bersamamu kau beriku kekuatan yang baru. Ku persembahkan hidupku, Yesus, ku percaya. Saat badai menghadang langkahku, kau datang menolongku. Bersamamu ku takkan goyang, bersamamu kau beriku kekuatan yang baru. Ku persembahkan hidupku, Yesus, ku percaya.
Shalom, ada sukacita? Gimana, sudah nonton videonya? Gimana, cantik gak? Tapi itu adalah identitas palsu. Yang namanya palsu itu pasti gak benar ya. Itu adalah perjalanan hidup saya yang panjang ya, yang di video itu. Perkenalkan, saya adalah Jonathan Tan. Usia saya sekarang 60 tahun. Kalau orang bilang, katanya saya awet muda. Ya, karena identitasnya udah baru, ya kan? Dengan manusia yang baru, pasti segalanya itu berbeda. Di sini saya mau sharing tentang perjalanan hidup saya yang panjang sekali. Ibaratnya burung itu terbang tidak tahu tujuannya itu mau kemana. Terbang terus, nggak tahu tujuannya itu kemana. Tapi setelah saya menemukan identitas saya yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sudah menemukan jalan hidup saya tuh akhirnya akan menuju kemana. Saya adalah dari 11 bersaudara, saya adalah anak paling kecil dari 5 laki-laki, 6 laki-laki, 5 perempuan, dan saya adalah anak yang paling kecil. Papa saya dulu beragama bukan Kristen, papa saya beragama Konghucu. Orang dulu kalau bilang anaknya banyak itu rezekinya banyak. Beda kalau zaman sekarang ya. Kalau sekarang punya anak 2 aja udah pusing ya masalah keuangan. Tapi kalau orang dulu beda. Kalau orang dulu katanya anaknya banyak, rezekinya makin banyak. Itu kata orang dulu sih. Waktu saya kecil saya juga merasa saya itu punya kelainan dalam diri saya ya. Meskipun secara jasmani saya adalah laki-laki, tapi saya mempunyai jiwa perempuan. Apaan tuh jiwa perempuan itu? Saya suka masak, saya suka menjahit, saya suka main boneka. Itu yang saya lakukan. Dulu saya sekolahnya sekolah Kristen. Jadi saya tahu Tuhan, tapi saya tidak mengenal Tuhan secara benar. Ya karena saya sekolahnya sekolah Kristen, mau gak mau saya juga tahu Tuhan Yesus. Nah selama saya sekolah, saya tuh tidak mendapatkan namanya seperti anak-anak itu yang bisa ketawa lah, yang bisa bercanda. Itu saya tidak saya dapatkan. Karena saya merasa saya tuh ada satu kelainan yang dalam diri saya. Itu apa? Jiwa saya. Jadi waktu giliran anak-anak bermain, kadang saya tuh suka merenung sendiri, suka menyendiri. Karena saya bingung, saya kalau bergaul nggak mungkin saya tuh bergaul dengan perempuan, pasti bergaulnya dengan laki-laki. Jadi akhirnya saya sering duduk sendiri, menyendiri saya itu. Akhirnya saya memutuskan saya tidak mau sekolah lagi. Di usia saya waktu itu sekitar 11 tahun ya. Saya tuh sekolah cuma sampai S4. S4 bukan S4 beneran, tapi sekolah dasar kelas 4. Saya tidak mau sekolah lagi. Dan waktu itu orang tua saya juga tidak bisa melarang saya, yaitu kemauan saya. Akhirnya saya ngambil satu sekolah kecantikan waktu itu. Jadi saya belajar gunting rambut, saya belajar make up. Di situ saya semakin menjadi, karena saya ngerti caranya make up itu gimana, caranya dandan itu gimana, dan saya bisa mencari uang di situ. Habis sekolah selama 1 tahun, akhirnya saya buka salon sendiri. Di rumah saya ada pavilion. Jadi saya terima gunting rambut segala macam. Dan saya bisa cari uang dan saya bisa mendapatkan uang dan saya tidak perlu minta uang lagi sama orang tua saya. Di saat saya dapat uang, saya beli sesuatu hal, saya beli sepatu, beli tas, beli baju. Tapi yang saya beli itu baju-baju laki, baju perempuan semuanya, bukan baju laki-laki. Dan orang tua saya pun juga tidak tahu. Tapi suatu saat papa saya lihat pakaian-pakaian itu, wah dia marah sekali. Di situ saya dipukulin. Saya dibawa ke dokter, disuntik saya, disuntik hormon, maksudnya biar saya jadi laki-laki. Itu usaha papa saya. Jadi kalau minum obat saya harus di depan papa saya. Takut obatnya itu saya buang.
Saya dibawa ke kelenteng. Di situ saya dipukulin dengan bunga sedep malam itu 10 biji. Katanya saya itu kemasukan setan. Pulang dari kelenteng, rambut saya dipotong habis. Saya digundul di bawah pohon. Zaman dulu itu tukang cukur kan di bawah pohon kan. Itu saya dicukur di situ. Sampai selama 3-4 bulan saya tidak keluar dari rumah karena saya malu dengan rambut saya. Itulah cara papa saya memprotek biar saya itu tidak menjadi perempuan. Tapi ternyata usahanya tidak berhasil. Dari tahun ke tahun akhirnya semakin hari saya semakin jadi semakin berani saya pakai baju perempuan. Dan waktu itu papa saya juga udah sakit, jadi dia juga sudah tidak bisa menghalangin saya karena papa saya waktu itu kena stroke. Akhirnya di usia saya sekitar 18 tahun saya mulai operasi payudara di usia 18 tahun. Setelah saya operasi, saya pikir saya udah menjadi perempuan, tapi ternyata belum. Di usia 21 tahun akhirnya saya memutuskan saya operasi kelamin dan saya sudah menjadi perempuan dan akte lahir saya semuanya udah berganti dari laki-laki menjadi perempuan dan nama saya pun juga udah berganti. Saya pikir dengan saya sudah menjadi perempuan saya mendapatkan semuanya ya, apa yang saya cita-citakan itu sudah tercapai. Ternyata enggak. Meskipun secara jasmani saya sudah menjadi perempuan, saya bisa ke kamar mandi perempuan, tapi ternyata yang namanya hati kecil itu nggak bisa dibohongin. Ada sesuatu yang namanya ketakutan itu selalu ada. Kalau ketemu orang itu selalu minder. Kenapa minder? Takut orang lain itu tahu keadaan diri saya. Takut orang lain itu tahu identitas diri saya. Jadi saya nggak bisa menghilangkan identitas saya secara tuntas. Jadi identitas saya itu selalu mengikuti kemanapun saya pergi. Meskipun saya pindah dari satu kota ke kota lain pun identitas itu selalu mengikuti saya. Yang namanya roh ketakutan itu selalu ada dalam diri saya. Ketakutan apa? Ketakutan orang lain tahu identitas diri saya. Karena dalam saya waktu saya masih kecil tuh banyak kepahitan yang saya alamin. Yang namanya kepahitan, yang namanya luka itu sering saya alamin. Dan waktu usia saya sekitar 16 tahun itu pun saya juga udah berpacaran dengan laki-laki. Dan dia tadinya nggak tahu keadaan diri saya. Akhirnya dia tahu dari temennya, dikasih tahu, kamu tahu nggak dia itu siapa? Dia kan laki-laki bukan perempuan. Dan laki-laki setelah tahu keadaan diri saya, mereka pasti ninggalin saya. Nah disitulah saya merasa sakit hati. Saya pikir kok nggak ada orang yang bisa menerima keadaan diri saya. Kok nggak ada orang yang bisa mengasihi saya. Tapi bagi saya nggak kapok-kapok saya akhirnya pacaran lagi. Saya pacaran bukan saya mencari seks, tapi saya pacaran tuh mencari orang yang bisa menerima keadaan diri saya. Sedang saya tidak ngasih tahu keadaan diri saya aja, orang tidak. Setelah mereka tahu keadaan diri saya, mereka tidak mau menerima keadaan diri saya. Apalagi setelah mereka tahu keadaan diri saya. Saya pikir mendingan saya nggak perlu ngasih tahu keadaan diri saya. Kan saya sekarang sudah menjadi perempuan. Saya nganggap itu adalah masa lalu saya. Tapi yang namanya masa lalu selalu mengikuti kehidupan saya. Sampai akhirnya setelah saya operasi, dan saya menikah usia 24 tahun dengan satu laki-laki. Dan dia tadinya nggak tahu keadaan diri saya. Tapi setelah pacaran sama saya selama 3 bulan, akhirnya saya kasih tahu keadaan diri saya. Dia bisa menerima keadaan diri saya. Akhirnya saya nikah, dan saya nikah pun juga di catatan sipil. Saya juga pakai baju pengantin. Saya pikir dengan saya nikah, hidup saya udah sempurna, saya bisa nikah. Cuma satu hal, saya tidak bisa punya anak. Bagi saya nggak masalah, perempuan pun juga banyak yang tidak punya anak. Dan waktu saya nikah, teman-teman saya banyak yang datang. Teman-teman saya rata-rata perempuan semua. Mereka bilang, gila lu ya, kita aja yang perempuan asli
punya pacar belum, apalagi kawin. Lu yang kawin, lu yang palsu, tapi lu udah kawin duluan. Itu adalah kebanggaan diri saya. Itu adalah pembenaran diri saya yang sebenarnya yang salah. Tapi sebenarnya kebenaran itu hanya ada di firman Tuhan. Bukan kebenaran terhadap diri kita sendiri. Itu adalah cari pembenaran. Dan setelah perjalanan hidup saya, pernikahan saya nggak terlalu lama ya, cuma 2 tahun. Akhirnya saya meninggalkan suami saya, bukan dia yang ninggalin saya, tapi saya yang meninggalkan dia. Yang namanya palsu itu tidak akan bertahan lama. Dari situ akhirnya saya pacaran dengan satu laki-laki. Dia meninggalkan saya bunuh diri untuk kedua kalinya. Dan di usia 16 tahun saya sempat bunuh diri. Dan saya 2 kali saya bunuh dirinya. Di usia 16 sama di usia 26 tahun. Saya pikir ternyata laki-laki itu tidak ada yang bisa menerima keadaan diri saya. Dari situ akhirnya saya pindah ke Bandung. Dari Bandung saya pindah lagi ke Amerika. Dan saya di Amerika saya pikir tidak ada orang yang tahu tentang identitas diri saya. Tapi yang namanya ketakutan itu selalu ada dalam diri saya. Dan saya di Amerika 2 tahun, akhirnya saya balik lagi ke Indonesia. Di situ saya menemukan teman-teman saya yang baru. Teman-teman baru semuanya. Dan mereka berbeda agama ya dengan saya. Saya di sini bukan ngomongin tentang agama, tapi ini adalah kesaksian hidup saya. Jadi saya pernah berada di Islam itu selama 12 tahun. Saya pernah umroh 3 kali. Saya pernah pakai hijab selama 5 tahun. Itu saya lakukan itu. Yang namanya sholat 5 waktu itu saya rajin sekali. Tapi di situ saya tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan yang namanya damai sejahtera. Saya tidak mendapatkan. Malah saya masuk dalam dosa itu lebih dalam lagi. Bagi saya dosa itu udah paket, semuanya udah saya ambil. Ke-1, laki-laki menjadi perempuan. Kedua, saya udah bunuh diri 2 kali. Ketiga, saya kawin siri 2 kali. Kawin secara Kristen 1 kali. Keempat, saya masuk dalam dunia prostitusi kelas atas. Dan mereka tidak tahu identitas diri saya. Kelima, narkoba. Keenam, saya percaya sama yang namanya okultisme. Jadi yang namanya pasang susuk, emas, berlian, itu udah saya lakukan. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Yang namanya kedukun, wah itu nomor 1 bagi saya. Dukunnya pintar, tapi yang datang orang bodoh semuanya. Itu dulu saya tidak tahu. Tapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus Kristus, ternyata kita ini orang bodoh ya. Mereka yang pintar, kitanya yang bodoh. Tapi itu adalah perjalanan hidup saya. Jadi semua dosa sudah saya lakukan. Dan di tahun 2011 itu adalah masa titik balik saya. Di situ saya menemukan satu firman Tuhan di Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu saya mencari. Bagi saya namanya mencari gak cukup cuma datang sekali seminggu ke gereja cuma ibadah, gak cukup. Saya ada kerinduan, saya ada kehausan, saya ada kelaparan. Kelaparan apa? Rohani. Karena apa? Saya udah capek dengan hidup ini. Saya pengen Tuhan itu memulihkan, tapi saya tidak tahu gimana caranya saya itu harus pulih. Tapi saya harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu ya yang harus saya cari. Ada seminar dimanapun saya selalu datang. Ada pendalaman iman dimanapun saya selalu datang. Ada persekutuan doa di Bandung tiap hari Rebo. Saya datang, pagi berangkat, malam pulang naik mobil. Itu selama 2 tahun. Saya ikut sekolah di tempatnya Buffet di Tanah Abang selama setahun. Di situ saya belajar. Dan saya belajar, saya melakukan, dan saya meresponin. Kalau kita cuma menjadi pendengar aja, kita tidak akan pernah maju. Yang namanya roh itu harus kita hidupin. Gimana caranya? Dengan kehausan akan firman Tuhan. Dan waktu saya sekolah selama setahun itu diajarkan tentang tubuh Kristus itu apa, tentang
gambar diri itu apa, tentang gereja itu apa. Saya diajarkan semuanya itu di situ. Dan juga akhirnya saya mengerti tentang gambar diri yang rusak itu apa, padang gurun itu apa, karunia itu apa, perjumpaan dengan Tuhan itu apa. Akhirnya saya mengerti. Dan saya di situ juga sekolah School of Healing. Di situ saya mengerti ternyata Tuhan bukain tentang masa lalu saya yang tidak pernah saya pikirkan. Tadinya saya pikir hidup saya nyantai-nyantai aja, tapi ternyata banyak hal yang Tuhan bukakan dalam diri saya. Ternyata waktu saya kecil, saya pernah disodomi sama beberapa orang. Itu selama 7 tahun saya mencari dari 2011, 11, 12, 13, 14 sampai 2016 akhirnya saya sudah menjadi jemaatnya di tempatnya di Glow, di tempatnya Pak Gilbert, dan di situ akhirnya saya ngikutin Glow Champion and Prayer selama 3 bulan, dan akhirnya di situ saya ngambil pelayanan sebagai pendoa syafaat. Dan di situ saya semakin dibukain Tuhan. Dan di tahun 2017 saya dapat ayat emas. Di situ di Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan di tahun 2018 saya dapat ayat emas lagi, Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan maka iman itu pada hakikatnya ada mati. Dan ada juga firman di Yohanes 14:6, kata Yesus padanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wah, di situ saya semakin dibukain Tuhan di situ. Dan saya merasa selama 7 tahun Tuhan sudah memulihkan hati saya, jiwa saya. Dan saatnya di tahun 2018 saya harus kembali ke identitas saya yang sebenarnya. Dan saya menemukan satu ayat di sini, Yohanes 8:32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di saat kita bisa melepaskan semua sampah-sampah yang ada dalam diri kita, hidup kita itu udah merdeka. Demikian juga dengan kehidupan saya sudah menjadi manusia yang baru, saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Apa yang saya rasakan, sudah tidak ada lagi ketakutan dalam diri saya lagi. Yang namanya minder itu sudah tidak ada lagi, karena saya sudah menemukan identitas saya yang sebenarnya dari Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah kesaksian hidup saya, semoga kesaksian saya bisa menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Memanggil namaku, kau sahabat yang setia, penuh